ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Bu Titin, kayaknya apa yang lucu dari diri saya ya? ya Bu Saya nggak Titin ada yang mau disampaikan, melawak. silakan. Ya Bu Titin, silakan. Hanya didukung oleh satu keterangan Aep yang sampai saat ini juga belum ketemu. Sementara Dede sendiri sudah mencabut keterangannya. Bagaimana keyakinan Bu Elsa itu kemudian bisa bertahan sampai hari ini? Anda belum tahu ya, ada satu saksi adecar bernama Rana alias Piying. Rana? Itu Rana alias Piying. Jangan ketakutin saya. Siapa itu Bu Kenapa sih? Elsa? Rana saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titi ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang Ya, lucu dari silakan, saya? silakan dilanjutkan Bu Elsa. Sikap Anda itu benar-benar ya meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Nggak jelas orang bicara dia ketawa-ketawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi loh. Mempertawakan orang. Jadi Rana alias Piying itu yang ojol sayur, itu saksi adecar yang dihadirkan di pengadilan yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dia yang melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, yang salah satunya dia lihat perempuan, mungkin itu Vina, dan satu lagi anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Jadi, dan bukan itu saja, masih ada lagi keterangan-keterangan yang nantinya sangat mendukung. Ini nama baru Jadi, lagi ya? Atau sudah pernah diajukan sebelumnya? Sudah pernah itu di persidangan. Oh oke. Sudah Tapi ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Bu Titin, kayaknya apa yang lucu dari diri saya ya? ya Bu Saya Titin ada yang mau disampaikan, melawak. silakan. Ya Bu Titin, silakan. Masih di mute? Oke, silakan. Karena itu dalam keterangan di 2016, Ya. kan saya juga hadir di sidang. Dia juga keterangannya tidak konsisten. Kalau misalnya dia melihat itu terjadi pemukulan, itu di persidangan dia ngomong, saya bolak-balik ke situ. Dia jual ojek nganter tukang sayur bolak-balik, tapi tidak kondisi hujan. Dia nggak pakai jas hujan, dia mondar-mandir warawiri, tapi dia tidak melihat ada dua orang tergeletak di situ. Dia nggak ngomong gitu. Kemudian di podcast lain dalam wawancara ada tiga media yang wawancara sama dia, itu berubah-ubah. Itu, dan dia meyakini 8 terpidana yang sekarang ditahan itu bukan pelakunya. Jadi artinya keterangan dalam BAP aja itu tidak cukup karena kita meyakini dari dulu itu peradilannya peradilan sesat. Coba lihat Rana di podcastnya Pak Dedi, di podcast lain, di wawancara ada Ainus TV, itu beda-beda Rana itu. Jadi jangan hanya melihat BAP-nya Rana. Saya ketawa-ketawa karena saya tahu Rana kayak gimana. Kenapa sekarang Rana tidak lagi diwawancari oleh media karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Coba silakanlah masyarakat Indonesia coba buka-buka lagi lah, banyak video-video Rana beredar itu bukan bikin pusing kita. 2016 juga dia sama bebelat-belit berceritanya. Oke, mungkin Rana yang lain yang dimaksud Bu Elsa ya. Gimana Bu Elsa? Rananya cuma satu, Rana alias Tunggu. Ini kan giliran saya, Ibu. Saya katakan Rana keterangannya bukan, dia tidak karena saksi adecar, dia tidak pernah di BAP. Saya ambil keterangannya di dalam putusan. Keterangannya itu dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya pegang itu. Saya nggak pegang podcast, nggak yang lain-lain ya. Selama putusan itu masih tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, itu yang kita pegang. Jangan ketawa-ketawa, kita ahli hukum. Kok jadi ngomong di podcast? Itu kan tidak resmi. Ya terserah deh kalau memang saya bicara itu lucu, nggak tahu apa yang menjadi kelucuan dari Ibu Titin. Yang jelas keterangan itu saya baca di dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam putusan itu 7 orang ini sebagai
hukuman terpidana seumur hidup. Kan Dal- baru proses pengajuan PK, belum jelas apakah diterima atau ditolak, kan masih belum jelas. Jadi kita masih berpegang kepada putusan inkrah. Wah, saya merasa terhina dengan ketawa-ketawanya mempermalukan, mengejek saya ya. Ya, Tapi tapi Bu terserah. Elsa, saya boleh tahu dong apa isi keterangan resmi lengkap Rana yang menurut Anda tadi itu merupakan keterangan resmi? Iya, dia menjelaskan di dalam itu kan saya baca ya, baca dari putusan itu. Kan itu yang ngetik adalah pasti panitera. Di dalam putusan itu menjelaskan bahwa pada jam itu dia biasa ngangkat sayur, dibawa ke pasar, dan dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Ini kan kalau saya bacain orang berkasnya ada di kantor ya. Eh, jadi dia melihat ada keributan, ribut, berantem anak-anak muda. Terus satu dia lihat perempuan juga ikut dipukulin, sama ada satu lagi dipukulin. Kemudian karena dia bilang ini mungkin anak-anak sekolah, jadi dia melerai, ayo sekolah, jangan berantem. Langsung dia lerai. Sudah itu dia pergi lagi. Itu aja dia punya keterangan. Bu Elsa, Jadi Anda akan menggunakan kembali Rana untuk dimintai keterangannya? untuk apa saya nggak? Itu kan sudah inkrah. Kita Hmm. udah nggak perlu lagi. Kita harus ini loh. Kita harus patuh hukum. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang kita katakan itu yang benar. Ya. Nanti lihat aja apakah itu PK-nya bisa diterima atau kemudian totalnya ditolak, ya sudah. Ya. Tetap kembali lagi ke putusan yang inkrah gitu. Oke, baik. Bu Titin, karena ini dasarnya adalah keputusan inkrah, artinya yang Anda sampaikan tadi Bu Titin bahwa keterangan Rana itu suka tidak konsisten, itu artinya tidak perlu dikhawatirkan dong. Begini, Rana itu di dalam persidangan 2016 dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Tahu nggak yang ditunjuk Rana siapa? Waktu itu majelis menyatakan kira-kira orangnya seperti apa. Yang dia tunjuk Sudirman sama Saka. Jadi kenapa saya ketawa? Karena saya ingat si Rana tuh cuma nunjuk Sudirman sama Saka. Karena itu memang saksi itu dihadirkan oleh keluarganya Hadi. Ada di dalam putusan, saya mengenal Hadi, saya mengenal keluarga ini. Tapi dia tidak mengenal Sudirman sama Saka. Jadi saya kenapa ketawa? Karena awalnya Rana itu dihadirkan untuk meringankan yang 5 terdakwa waktu itu. Maka ditunjuklah Saka dengan Sudirman di persidangan. Yang tahu saya. Itu dasarnya Bu Titin ketawa-ketawa ya.